Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi dalam perenungan singkat firman Tuhan saat ini yang terambil dari kitab 2 Korintus pasal 1 sampai ayatnya yang ke-10 dengan tema penolakan yang berarti. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan saat ini, marilah kita berdoa mohon tuntunan kuasa Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan bagi kita saat ini. Kita berdoa. Kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa mengerti apa yang mau Bapa lakukan bagi kami saat ini. Mampukanlah kami Tuhan, supaya kami bisa melakukan firman ini dalam hidup beriman kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak, adik-adik, saya akan membacakan bagi kita semua. 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 1-10 berkata, Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen, 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan. Yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah. Selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar padaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasamu menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah firman Tuhan bagi kita saat ini. Kata Tuhan, yang berbahagia bukan saja kita yang membaca, yang mendengarkan, tetapi kita yang mau melakukan firman ini dalam hidup beriman kita setiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, penolakan itu menyakitkan, benar, dan tidak enak, ya. Dan juga penolakan itu membingungkan. Misalnya penolakan cinta akan membuat orang menangis berhari-hari, gitu ya. Penolakan dalam suatu komunitas akan membuat trauma berkepanjangan dalam hidupnya, ya. Orang itu akan merasa minder seumur hidupnya karena penolakan dalam kelompok itu. Misalnya juga kita berbicara dalam penolakan doa dalam tanda kutip. Kita selalu minta Tuhan memberikan kita berkat yang berkelebihan. Tapi usaha kita tidak maju-maju. Kita minta supaya Tuhan menyembuhkan penyakit kita, tapi penyakit kita tidak kunjung-kunjung sembuh. Kita minta bahwa Tuhan mengangkat beban kita, tetapi beban itu tidak pernah hilang. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Tuhan tidak mendengar doa kita? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang mau saya katakan saat ini, ingatlah bahwa kalau berhubungan dengan jawaban doa, kita tidak sendirian. Kita punya Tuhan yang tidak kurang panjang tangannya untuk menolong dan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa kita. Paulus bukan orang sembarangan. Ia giat sekali melayani Tuhan. Ya. Bahkan ia rela mati dalam melakukan
pelayanan Tuhan. Dia tidak pernah mengeluh sedikit pun tentang pelayanan, tentang pergumulan, tentang tantangan-tantangan dalam pelayanan. Namun ada satu hal yang menggelisahkan hatinya saat ini. Kita baca pada ayatnya yang ke-7. Dikatakan, aku diberi suatu duri di dalam daging. Sakit kalau duri itu masih ada dalam daging kita, maka itu akan menggelisahkan hati kita. Kita akan berupaya supaya duri itu akan keluar. Karena kalau selama duri itu masih ada dalam daging kita, maka fokus kita hanya terarah kepada duri yang di dalam daging itu. Ini yang menjadi pergumulan dari Paulus. Oleh karena itu Paulus berdoa kepada Tuhan. Ya, dia minta kepada Tuhan supaya Tuhan membuat iblis itu mundur, atau duri dalam daging itu mundur dari kehidupannya. Ya, apakah saudaraku, penolakan doa Paulus yang dilakukan ini ada menggelisahkan hatinya, atau membuat Paulus kemudian menjadi kendor semangatnya untuk melayani Tuhan, atau bahkan penolakan doa dalam tanda kutip ini membuat Paulus langsung menyangkal Tuhan? Tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Justru dikatakan bahwa dia semakin giat untuk melayani Tuhan. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak, adik-adik, jawaban Tuhan bagi Paulus adalah pada ayatnya yang ke-9. Tuhan menjawab kepadanya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Wah, luar biasa. Jadi Tuhan tidak mencabut duri yang di dalam daging itu. Tetapi Tuhan bilang, kasih karuniaku ada kepadamu. Apa yang bisa dilakukan orang kepadamu? Ya, apa yang bisa dilakukan orang kepada kita? Persoalan, tantangan, penganiayaan. Apa yang bisa dilakukan ketika Tuhan ada di pihak kita? Bahkan dikatakan 1000 orang rebah di kiri kanan kita, kita akan tetap berdiri kokoh. Tidak ada persoalan apapun yang bisa memisahkan cinta kita dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kasih karunia Tuhan untuk berlimpah dalam hidup kita. Ini yang perlu kita belajar saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi ternyata doa yang tidak dijawab itu bukan untuk menghancurkan anak-anaknya, tetapi Tuhan mempunyai maksud dan rencana yang lebih besar yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup beriman kita. Dikatakan pada ayatnya yang ke-9, sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus terus menaungi aku. Bagaimana kita bisa merasakan bahwa Tuhan ada bersama kita kalau kesombongan kita itu melebihi segalanya? Kalau kita merasa bahwa kita bisa melakukan semuanya tanpa Tuhan, tanpa bantuan orang lain kita bisa. Bagaimana kita bisa merasakan bahwa berkat-berkat itu Tuhan terlalu curahkan bagi kita? Ketika kita merasa bahwa kita masih kuat, kita masih bisa berjaya, bisa melakukan apapun sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus katakan dalam kelemahan kuasa Kristus dinyatakan. Dalam pergumulan kita akan tekun mencari kuasa Tuhan. Ketika orang ada dalam posisi zona nyamannya dia, pasti dia akan terus merasa bahwa dia bisa melakukan apapun. Tetapi ketika dia diperhadapkan pada persoalan dan tantangan, dia akan lebih giat untuk mencari kuasa Tuhan. Tuhan nyatakan. Di ayat 10 dikatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, aku kuat. Ya, ini harus kita belajar Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa persoalan, tantangan yang sementara ini kita hadapi membuat kita untuk lebih sadar
membuat kita untuk kembali mengenal siapa Tuhan kita. Ya, mari kita katakan, dalam kelemahan kita, Kristus ditinggikan. Dalam kekurangan kita, kasih Tuhan dinyatakan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara tetap semangat, tetap kuat, bahwa ketika Tuhan izinkan setiap persoalan itu ada dalam hidup kita, Tuhan memiliki maksud yang indah bagi kita. Tuhan ingin kita naik level lagi dalam iman kita. Tetap tekun berdoa, tetap berpengharapan, ya, percaya bahwa penolakan doa, yang doa-doa kita yang belum dijawab itu, Tuhan sudah jawab dengan cara Tuhan dan dengan maksud Tuhan. Tetap setia, tetap tekun mencari Tuhan, dan tetap percaya bahwa mujizat Tuhan dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup menyelamatkan kita, Tuhan sanggup menyembuhkan kita, dan Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Terpuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu bagi kami saat ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup menolong, Allah yang selalu memberikan berlimpah kasih karunia dalam hidup kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Biarlah cukupkanlah kami dengan kasih karunia-Mu Tuhan, supaya hidup kami selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Ampuni kami Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.